10 sampai 12. Ulangan 18, 10 sampai 12. Saya bersyukur sekali kita bisa membaca ayat-ayat firman Tuhan yang penting ini. Jikalau demikian, tidak ada artinya uang 300 juta, 400 juta, sekian miliar, jika kita dilepaskan oleh Tuhan dan mengalami kuasa-Nya yang ajaib. Ulangan 18, ayat 10 sampai 12. Baca Alkitabmu teliti, tidak usah buru-buru. Kita nikmati, 1, 2, 3, ya. Di antaramu, janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta kepada petunjuk kepada orang-orang mati. Ayat 12 sama-sama baca. Sebab setiap orang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allah menghalau mereka dari hadapan-Mu. Berbagai macam. Tidak boleh penyihir, pemantra, tanya arwah, percaya terhadap bintang-bintang, bintang Aquarius, Sagittarius, Pisces, Gemini, dan lain sebagainya. Demi nama Yesus, itu kekejian bagi nama Tuhan. Percaya hanya Yesus Tuhanku dan Allahku. Wah, tepuk tangan ya, bagus ya. Mari kita nyanyikan kemenangan kita sambil berdiri. Lagu tadi, ku menang, ku menang. Saya mau kur terbesar tahun ini di Istora ini boleh menyanyikan. Hanya orang muda. Ku menang, ku menang. Haleluya, ya bangkit. Haleluya, ya hidup. Haleluya, dan naik. Roh Kudus turun. Wah, saya senang Tuhan Yesus. Inilah orang muda, upah penderitaanmu. Terpujilah Engkau Tuhan. Tidak ada kuasa pornografi, tidak ada kuasa kemalasan, perbudakan, dosa apapun yang membuat generasi muda ini tidak bisa berkarya bagi Tuhan. Jikalau dosa menguasai anak muda, tidak ada masa depan bangsa. Saya selalu berkata itu. Kita harus berkata, Yesus Tuhan, bersama Tuhan, aku bangun keluargaku, aku bangun gerejaku, aku bangun bangsaku. Orang muda butuh orang seperti itu. Negara kita sudah korup, hancur lebur. Terlalu banyak bahasa-bahasa politik. Saya tidak tahu sampai kapan negara ini dibiarkan Tuhan dalam kebodohan seperti ini. Tapi biarlah orang muda yang bersih mempersiapkan diri sebaik-baiknya, belajar bidang sebagus-bagusnya. Pada waktunya Tuhan berkata, now is your turn. Sekarang giliranmu, memimpinlah, pimpinlah republik dengan kuasa dari surga. Yang terakhir saya akan segera selesaikan. Bukan saja memberikan keselamatan yang pasti, Yesus Tuhan dan Allah juga memberikan pembaharuan hidup sejati. Tidak ada kekristenan terus dalam dosa. Tidak ada kekristenan tidak bertumbuh. Tidak ada itu. Tidak ada itu. Itu sebabnya saya tidak percaya Kristen tradisional. Sudah dibaptis, sudah katekisasi, sudah sini, baca Alkitab gak pernah. Bagi saya itu diragukan kekristenannya. Karena apa? Alkitab berkata pohon dikenal dari buahnya. Kalau betul-betul sudah dalam Tuhan, salah satu tanda minimal, harus menikmati firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita itu jelas. Atau lagunya orang Batak. Hatami ale Tuhaku, artana margai. Sai paian di rohaku,
unang sohu tiopi molo sobesi tiopon hatana badiai ana maujahan nihapur seaoni. Tidak ada yang paling membuat masalah bangsa dan gereja selain daripada mereka sudah melupakan Alkitab. Saya bersyukur Indonesia tidak seperti Eropa. Alkitab sudah dibuang. Sudah tidak perlu, akibatnya apa? Gereja tidak beres. Moralitas pemuda juga makin tidak beres. Saya 6 bulan di Cambridge. Waktu hari Minggu, gereja kosong. Orang-orang muda di mana? Ada di sungai-sungai. Mungkin tidur banyak. Karena apa? Kalau saya pulang dari London kira-kira jam 2 pagi. Karena saya ada teman baik di London. Kadang-kadang saya jam 2 pagi. Saya melewati satu tempat. Mau masuk ke rumah saya, kos saya di Cambridge. Saya melihat begitu penuh sesak itu orang-orang muda. Sebagiannya sudah muntah-muntah. Sudah berkelimpangan di jalan itu. Saya pikir rusak sudah. Tuhan, kapan kekristenan kembali ke Inggris? Kapan kekristenan kembali ke Eropa? Supaya mereka mencintai firman Tuhan. Saya tidak perlu mengatakan terlalu jauh kepadamu. Jikalau engkau tidak pernah tergerak hatimu membaca Alkitab, pertanyakanlah kekristenanmu. Tetapi kalau setiap hari, kalau tidak baca Alkitab, ada sesuatu yang tidak beres, berarti kerohanianmu sudah ada. Karena itu yang ketiga saya mau mengatakan apa? Yesus Tuhanku dan Allahku. Memberikan jaminan yang pasti bagi masa depanmu. Jaminan yang pasti bagi masa depanmu. Indonesia bermasalah. Kesulitan ekonomi. Kesulitan politik. Kesulitan agama. Kadang-kadang kita terasa tidak aman. Seperti yang kita baca, mereka ketakutan, pintu-pintu tertutup. Tetapi Yesus datang berkata, damai sejahtera bagi kamu. 2 kali Yesus mengatakan itu. Eirene Humin, coba lihat tadi itu. Damai sejahtera bagi kamu. Itu yang kita lihat di dalam ayatnya yang ke-20 tadi. Ya, atau 19b. Pada waktu itu datang Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Shalom bagi kalian. Lalu kemudian, kalau kita baca lagi di ayat yang ke-26. 8 hari kemudian mereka berkumpul lagi. Lalu kali itu Thomas datang. Minggu lalu Thomas bolos, entah kenapa dia bolos, malas kepersekutuan dia. Mungkin buka toko dia, mungkin buka wartel dia. Jadi nggak ikut dia lagi ya. Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang, dia berdiri tengah-tengah mereka dan berkata apa? Damai sejahtera bagi kalian. Shalom. Shalom di tengah-tengah tekanan datang dari kuasa politik. Shalom di tengah-tengah tekanan dari agama. Apa artinya itu? Itu nyanyian yang akan nanti kita nyanyikan. Mangulu manang matiau di hongoluku. Jikalau Tuhan tidak ingin melihat saya menderita, dia sanggup menjaga. Jikalau Tuhan tidak ingin saya mati di tangan mereka, Tuhan bisa. Tetapi kalau Tuhan menginginkan saya memasuki kesulitan penderitaan itu, kesulitan ekonomi, kesulitan politik, kesulitan agama, kalau Tuhan mengizinkan, saya tetap berkata, Yesus Tuhanku dan Allahku. Di dalam kesulitan ini ada shalom bagi saya. Terima kasih tepuknya. Mazmur 23 berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yeremia 29, 11, 12 berkata, aku memberikan kepadamu masa depan cerah. Cerah, cerah. Itu sebabnya saya melihat orang betul-betul mengandalkan Tuhan. Seperti Paulus pernah berkata dalam Yohanes pasal 8, 32, 34. Jikalau Allah sudah tidak menyayangkan Yesus, anak tunggalnya sudah diberikan. Mana mungkin dia tidak memberikan yang lain kepada kita. Asal hidupmu beres, tidak ada perbudakan dosa lagi. Hidupmu bangun, masa depanmu bangun bersama shalom dari Allah. Ada Tuhan di surga memimpin tahun-tahunmu sampai engkau kembali kepadanya. Aman, nyaman, dan shalom. Puji Tuhan. Saya mau kasih contoh. Ada seorang ibu, mungkin saya sudah pernah ceritakan ini. Ibu ini
Senang sekali. Dari mana ibu? Saya baru saja ikut pelantikan anak saya ke-9. Dari mana? Lulus dari Akabri. Oh, anaknya 9. 8 lagi di mana? Yang satu ada doktor, pemimpin perusahaan itu. Yang satu lagi ada doktor, pemimpin perusahaan itu. Yang satu lagi ada perusahaan apa? Loh, semua berhasil. 9. Saya bertanya, boleh tahu Inang? Boleh tahu ibu? Itu bapak pekerjaannya di mana? Dia berkata, bapak pekerjaannya hanya guru saja. Gajinya sedikit. Loh, kok bisa? Semua anak dan ibu sekarang kira-kira umur mungkin sekitar 70 berapa begitu? Semua sukses. Bagaimana itu? Wah, luar biasa ya. Mujizat dong. Dia cepat berkata, Amang, paditanami. Hamudo mabajami tahut tuhami. Tadda halongangat do ngoluon. Diganup na porsea di bana. Bapak pendeta, kalian yang mengkhotbahkan kepada kami. Hidup ini adalah mujizat bagi setiap orang yang percaya. Saya pegang itu sejak dulu katanya. Boleh saya bersaksi sedikit tentang hidup saya? Saya bersyukur saya studi. Mungkin studi tertinggi dalam bidang teologi. Sebelumnya saya sudah insinyur salah satu sekolah terbaik di Republik ini. Kemudian saya MDiv. Kemudian saya Master of Theology. Kemudian saya Doctor of Theology. Ketika saya di Singapura, ada orang bisik-bisik. Bapaknya kaya ya. Baru pulang langsung datang lagi sekolah. Perkantas kaya? Tidak. Bapak saya juga nggak kaya. Bapak saya sudah mati 16 hari sebelum saya lahir. Tapi bapak saya kaya, betul. Bapak di surga. Kaya. Itulah sebabnya. Ketika bapak di surga ingin berkata, mangapul sagala. Tari luilu doinongmu tikiho dibortian. Menangis ibumu. Saya mendengar cerita ibu saya, sering saya menangis, saya terharu. Dia berkata waktu itu, 16 hari lagi kau Amang, kau lahirlah. Gelap kulihat dunia ini. Gelap. Saya memukuli perut untuk kau masih hidup katanya. Pukuli perutku. Oh Tuhan, Tuhan opung debata. Alay, debata opung do peridok tikisi katanya. Dia ngomong begitu. Ang binoto mandok Yesus katanya. Belum pintar bilang Yesus. Opung debata. Mama anakku menjalani ngolukon. Hanya 2 anakku. Anak pertama waktu itu masih lulus SMP. Dia bisa apa? Di tengah-tengahnya semua cewek masih kecil-kecil. Hanya ada 1 anak. Kau waktu itu masih dalam kandungan. Gelap semua. Tapi kemudian apa dalam kegelapan itu? Holakku pason nama diriku tu debata. Dalam pikiranku Tuhan. Debata. Opung mula jadi nabulun. Tuk dogogo maroro anakku. Nama lialion. Nai tading-tadingan waktu dia cerita. Saya terharu. Tapi kemudian ketika saya sekolah tinggi. Sekolah di luar negeri 10 tahun. Bukan karena bapak saya kaya. Maaf. Juga bukan karena mertua saya cukup diberkati Tuhan. Memang beliau kalau saya minta uang sekarang juga 100 juta. Beliau tidak akan menolak. Tapi saya belajar berkata sama istri. Mama, kita hamba Tuhan. Jikalau Tuhan menggerakkan hati orang, memberi terima. Tapi tidak pernah cerita kesulitan. Sesulit apapun kepada Bapak atau siapa saja. Kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan. Dan saya bersyukur. Saya menyaksikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yesus Tuhanku dan Allahku. Keselamatan yang pasti milikmu. Yesus Tuhanku dan Allahku. Pembaharuan demi pembaharuan milikmu. Karena Kristus sanggup melepaskan dari kuasa perbudakan dosa. Yesus Tuhanku dan Allahku. Bagaimanapun sulitnya hari esok, shalom bagimu. Karena dia memegang hari esokmu. Amin.